ditahan. Gimana nih? Ini antara saya mau ketawa, mau nangis, atau mau apa ini, Mbak? Jadi masih bisa ditahan, Mbak? Insya Allah setengah-setengah tapi nih. Gimana ya? Saya juga agak ngeblank ini. Dilepas aja, Mbak. Lepas aja, Mbak. Jadi mungkin sambilan diam dulu. Yuk. Stop dulu. Kamu ingin menunjukkan di sini? Pernah menari di sini? Senang menari di sini? Gimana kalau kesempatan buat kita untuk ceritain apa yang pernah ada di sini? Harus dari sini sampai ke sana. Sampai belakang. Jauh ke sana. Sampai sana. Belakang tembok. Masih jauh. Masih jauh. Bukan hanya di sini. Bukan hanya di sini. Sini tempat saya nari. Tempat saya nari di sini. Dan Mangir duduk sana. Itu yang buat kamu akhirnya jatuh cinta. Harus dituntaskan sampai di sini. Masih ada. Ceritakan semuanya sesuai apa yang terjadi. Jangan dibikin-bikin, harus sesuai. Harus rinci. Ya. Iya Mbak Indra. Jadi begini Mbak Indra, saya juga penyambung lidah loh. Saya bisa bercerita dulu waktu masih hidup orang tua, masih almarhum, Simba juga masih hidup. Jadi apa yang saya dengarkan secara garis besar bahwa adanya sumber mata air Sendang ini sabdanya beliau Kanjeng Sunan Kalijogo. Jadi di saat beliau dalam pengembaraan berkelana, sampailah di lokasi tempat ini bertemu sosok perempuan tua yang mau mencari air bawa kendi itu Mbak. Nah, kendi dari bahannya di tanah liat itu. Ditanya orang tua itu sama beliau Kanjeng Sunan Kalijogo namanya siapa, dia mengaku bernama Mbok Rondo Kasihan.
Dengan bertemunya beliau dengan Mbok Rondo Kasihan mau mencari air itu, akhirnya beliau bermunajat doa di tempat ini sambil menancapkan tongkat. Selesai berdoa, begitu tongkat dicabut, bekas tancapannya ada sumber mata air Sendang ini. Terus sejarah dulu Sendang ini kan pernah dipergunakan mandi putrinya Raja Mataram, Gusti Roro Pembayun, Retno Pembayun, di saat mau menaklukkan memikat Ki Ageng Mangir Wonoboyo. Jadi nama Kasen mungkin sejarah di saat beliau Kanjeng Sunan Kalijogo dalam sampai lokasi tempatnya bertemu Mbok Rondo Kasihan ini bisa jadi untuk jadi tolak ukur tempat ini ya, jadi nama Kasihan ya, jadi desa Kasihan, kelurahannya Taman Tirto, kecamatan Kasihan. Apa yang saya menurut cerita dari sesepuh orang tua, dikarenakan Ki Ageng Mangir Wonoboyo itu sosok orang yang tangguh, yang sakti ya. Menurut Panembahan Senopati orang yang tangguh sakti, ada suatu kekhawatiran Panembahan Senopati kalau suatu saat nanti mau menjatuhkan kewibawaannya Mataram. Kalau orang jadi kata jungkel kewibawaannya Mataram, mau berontak ke Mataram. Dengan kekhawatiran itu akhirnya mencari jalan keluar bagaimana untuk membunuh Mangir itu. Akhirnya dibuatlah rantai emas yang dijadikan rantai emas, putrinya sendiri Retno Pembayun ditugaskan untuk dalam penyamarannya jadi seorang penari untuk memikat Ki Ageng Mangir Wonoboyo. Sebelum sampai ke tempatnya Mangir kan dianjurkan oleh Senopatinya Mataram, ya, Ki Jerumertani, Pate Mandoroko untuk dimandikan dulu di Sendang ini. Berarti dia itu datang itu nggak sendiri ya Pak? Otomatis kan pasti diikuti oleh dayang-dayang juga dalam penyamaran ya, ya kan, orang penggede-penggede juga ya, orang-orang yang karena seorang putri mahkota tidak mungkin kan, pasti diikuti oleh orang-orang kuat juga di saat itu ya. Dengan satu logika penalaran di eranya Mataram Islam saja, di saat tugas negara dikatakan ya, Retno Pembayun tugas negara untuk memikat Mangir aja disewankan, disiramkan, dimandikan di sini, berarti ada sesuatu apakah di tempat ini kan, pasti ada sesuatu karohmah tersendiri ya. Mungkin ada untuk mengangkat suatu karismatik ya, untuk menguatkan suatu inner beauty, daya pesona, daya tarik, untuk pemikat, intinya untuk satu pemikat ya. Dan sampai sekarang pun masih diyakini, dipercaya bagi yang meyakini dan mempercayai kalau menengok sejarah di masa lalu. Diberikan untuk mandi PP putri, misalnya perempuan yang sial jodoh, harapannya dengan membersihkan diri, melukat, membuang sesuker sesial kalau orang Jawa, dengan doa yang terbaik biar enteng jodoh. Nah ini Mbak Intan, sekarang kita sudah ditunggu-tunggu dan akhirnya kita bisa ke tempat yang dimana menurut cerita dan memang pernah terjadi juga bahwa Retno Pembayun sebelum ke Desa Mangir tadi beliau mandi dulu di sini beserta dayang-dayangnya, beliau mandi dulu di sini karena memang mendapat dawuh ya, perintah ya. Ya, bahasa Jawa bisa bahasa Jawa. Dapat perintah untuk ke sini untuk mandi. Dan ternyata tadi juga sudah dibahas Mbak sejarah-sejarahnya. Jadi sebelum Retno Pembayun mandi sini ternyata ada sejarah lagi di belakangnya gitu. Apa Mbak sudah merasakan di sini? Baru mulai. Ada kecelek. Ininya adem sih ya Mbak. Mbak Nana udah pernah ke sini? Kalau aku pertama kali ke sini. Udah, bahkan sudah merasakan airnya di sini gitu kan. Dan untuk pengetahuan juga buat kalian semua bahwa sebenarnya di sini sudah diuji coba Mbak, pH air di sini.
Jadi nanti kalau semakin mau subuh atau apa, pH-nya bagus Mbak. Oh iya. pH-nya tinggi gitu. Jadi kalian kalau untuk minum atau apa bisa karena pH-nya bagus Iya. gitu. Jadi karena airnya bagus nih Mbak. Jadi untuk mandi tuh seger. Iya. Ini belum ke situ aja udah Adem. Ya masih nyes gitu. Rasanya nyes. Berasa banget. Positif sih. Dan yang aku lihat dulu itu memang kalau kita bicara ke belakang ya, sebelum terjadinya tempat ini, dulunya itu memang penuh dengan hutan Mbak, itu yang Iya, aku rasa. Betul. Dan perjalanan kita lihat lagi ke belakang, beliau Retno Pembayun sampai ke sini tuh dia Jalan malam hari kaki. dan jalan kaki. Iya, aku dapat itu juga Mbak. Jadi kayak masih alas ya. Masih hutan, alas gitu, terus kesininya jalan kaki. Memang orang zaman dulu kan kebanyakan untuk apa ya, menepi, itu pasti jalan kaki dan mencari tempat yang positif. Dan ini dibilang mitos juga bagaimana ya Mbak ya, bahwa dipercayai. Jadi kalau kepercayaan atau apa kan kembali lagi kepada diri masing-masing. Iya. Jadi dipercaya kalau misalkan mandi di sini akan menimbulkan aura yang bagus, inner beauty-nya keluar seperti tadi kata Pak Yudi tadi gitu. Tapi balik lagi memang air itu seperti yang pernah kita bahas-bahas sebelumnya, kalau air itu memang bisa untuk mensucikan. Iya. Jadi Membersihkan. Benar. Dan di sini ini juga aku ngerasain beliau hadir. Kalau aku ngerasain beliau hadir. Retno Pembayun. Iya, karena memang beliau dari kota gede itu memang sudah diterima, disambut, makanya di iring-iringan dayang-dayang, terus ada yang laki-laki ya, sampai dari tadi kan penabuh gamelannya juga, tabuh gamelan, terus ada yang jagain gitu Mbak, laki-laki juga. Terus beliaunya memang menginginkan harus ada di sini gitu, biar napak tilasnya itu urut gitu. Benar. Dan memang beliau itu Retno Pembayun itu memang sampai mandi pun dan lain-lain itu memang tercium wanginya itu masih ada. Iya, wangi banget. Tadi makanya begitu hadir kan wangi melati. Wanginya itu seger banget. Mungkin kita bisa melipir atau bagaimana menurut Mbak Intan? Pengen lihat itunya sih Mbak, lebih dekat ke sana. airnya. Kita harus lebih berhati-hati karena licin Mbak. Oh iya. Gitu. Oke, kita ke sana. Saya udah mau nyemplung aja Mbak ke situ. Nah, ini kita udah apa Mbak, sampai di anak tangga, hampir ke anak tangga karena di bawah situ Udah air ya Mbak? sudah air. Jadi, nah di situ ada yang kalau aku menurut aku ya yang aku lihat ke belakang ada batu putih di sebelah sana, mungkin ditandain oleh Pak Yudi gitu kan. Sebelumnya sih nggak ada batunya gitu, mungkin sekarang ditandain. Itu tempat menancapkannya dulu tongkat. Gitu. Pertama kali di situ. Dan aku merasanya memang dulu tuh masih luas Mbak. Iya, benar. Masih luas dulu tuh gitu. Makanya tadi aku tanya ke Mbak Nana, sendangnya cuman ini Mbak gitu kan? Iya, jadi karena memang kayaknya luas. Gitu. Sebenarnya luas, cuman memang kan waktu itu menurut cerita yang dari Pak Yudi itu dipugar kembali tahun 1923, yang dimana itu zaman kolonial ya, udah mulai masuk kolonial. Baru juga ya? Baru, gitu. Karena waktu itu kayak ini Mbak, anak sungai, lebih ke situ sih ngeliatnya. Iya, aku juga ngeliatnya gitu, dan itu memang luas ini tuh. Gitu. Apa namanya, dayang-dayangnya juga suka di sini juga ya? Jadi mengikuti. Iya, ngasih gambarannya gitu. Suka di sini berendam. Dan berendamnya itu memang kayak bisa dibilang ritual tanda kutip ya. Iya, itu tadi perintah dari Romo, dari bapaknya untuk berenang di sini. Dan akhirnya dilakukannya rutin.
terus apa tuh Mbak, kayak anak sungai gitu, tapi kayak ada memang seorang kakung laki-laki yang menemani, mendampingi saat melakukan mandi itu, berendam dulu sih Mbak, berendam dulu dan bawa memang bunga melati yang banyak. Banyak gitu. ya. Dan memang kalau misalkan kita lihat lagi ke belakang ya, aku kebayangnya itu bahwa Retno Pembayun itu lagi mandi Mbak. Iya. Gitu. Jadi dari tadi tuh aku mau ngomong gitu gitu kan. Retno Pembayun tuh mandi, tetapi mandinya bukan seperti biasanya, dalam arti kata wajahnya itu kayak misalkan kayak anak ngedumel, ngerti nggak sih? Anak ngedumel. Ya. Ini kok aku disuruh kayak gini. Oh itu awalnya tuh Mbak, awal banget kan memang kayak sedikit bukan dari hati gitu kan, memang disuruh sama bapak mau nggak mau melakukan ini gitu, kayak yang sempat berpikiran untuk apa gitu. Iya. Tapi akhirnya setelah merasakan oh tujuannya tuh ini gitu, akhirnya rutin dilakukan. Benar. Nah, jadi apa namanya, beliau Retno Pembayun itu dia itu bahkan sampai ke tadi seperti yang dibilang dayang-dayangnya, terus penabuh gamelannya itu pada mandi Iya, di sini semuanya gitu. mandi di sini. Dan untuk perjalanan ke sini pun tidak menggunakan, hanya membawa badan, terus pakaian sebagai ledek, terus gamelan. Tapi aku nggak melihat ada orang, maksudnya seorang ratu ya, dalam arti kata putri mahkota atau ratu itu pakai kereta kuda gitu, enggak Mbak, tapi memang jalan kaki memang gitu. jalan kaki, Kan biasanya yang kayak gitu kan spesial banget ya, maksudnya dalam arti kata ke seorang anak raja pasti datangnya begini. Berarti tandanya memang penyamarannya mereka ini seperti ya kalau orang penari ledek atau apa yang ibarat kata ingin manggung yang masih sederhana banget, itu benar-benar penyamarannya seperti itu gitu. Itu yang aku lihat. Yang ditemani laki-laki yang tinggi-tinggi itu Mbak, pakai ageman, bukan ageman, pakaiannya hitam-hitam terus pakai ikat gitu. Kepala. Itu ada 2 yang kayak gitu tuh ngejagain. Yang lainnya pakaiannya sama tapi ada lebih banyak, ada 5. Itu tuh yang penabuh gamelan, itu laki-laki semua. Jadi kayak yang ya hanya itu yang menjaga Retno Pembayun, tapi Dan, dengan pakaian sederhana. Benar. Dan juga dayang-dayangnya ini ada beberapa dayang-dayang, tapi ada satu yang memang mengikuti Pembayun. Itu yang pas mungkin di tempat Mangir yang selalu ngikutin Pembayun. Itu jadi sampai dikabarkan Retno Pembayun meninggal atau apa, itu dimakamkan masih sebelahan. Gitu. Jadi memang beliau itu dayang-dayangnya ini yang memang tahu betul bagaimana Retno Pembayun ini gitu. Nah, Jadi kan dari tadi kan sejarah udah ya Mbak. Nah ada yang mengganjal nih Mbak dari aku pribadi, karena beliaunya itu membisikkan kalau ceritakan gitu, ceritakan saja. Itu aku nggak ngerti apa itu ceritakan aja itu apa yang perlu diceritakan, yang seperti kayak perjalanan beliau itu terkendala dengan itu. Jadi mungkin tempat tragisnya atau apanya nih? Kurang tahu deh. Pokoknya kayak ceritakan saja biar jalannya beliau ini lapang gitu. Kayak ada sesuatu yang masih Di sini tuh kayak geredek banget. Iya. Udah tadi agak getar ya. Gitu kan. Mau ngomong tapi aku masih mikir. Kenapa aku masih mikir ya, tadi balik lagi aku masih mikir karena kan ini sejarah yang tertutup banget dan banyak versi, sampai bahkan ada yang di Depok, ada yang sini menikah dengan Pangeran Jayakarta. Itu kan kalau di Pangeran Jayakarta agak jauh tahunnya gitu. Sepertinya tempat Mbak. Tempat ya. Tempat, lebih ke tempat. Mbak tahu lah tempatnya. Jadi mungkin di episode ini saya akan Jadi formal ya. jadi akan mungkin membahas bagaimana perjalanan cinta dan kekuasaan, lebih tepatnya gitu. Jadi di tempat di Sendang Kasihan ini adalah tempat mandinya
Retno Pembayun sampai akhirnya jalan ke Mangir dan terjadilah pernikahan di antara mereka sesuai tadi yang aku bilang pernah di Mangir terjadi pernikahan. Nah ini diceritain di sini tenggorokan Mbak. Mbak Nana tuh kayak yang udah mau cerita tapi ragu sendiri, jadi Iya. duduk sendiri gitu, kayak yang ada rasa takutnya, yang maju mundur gitu. Iya, Tapi benar. beliaunya karena memang rawuh ada di sini, Retno Pembayun ada di sini, memang dari tadi ngiring gitu. Memang nggak mau ngelepas dulu nih sampai tuntas gitu. Jadi singkat cerita memang terjadi satu mungkin kekecewaan dari Panembahan Senopati juga, bahwa kenapa anak saya kok yang saya perintahkan untuk menjadi ledek agar Mangir bisa patuh terhadap Mataram Islam, kenapa anak saya yang menjadi suka dan akhirnya sama-sama suka, malah memakan umpan sendiri kasarnya gitu. Tetapi setelah menjadi ledek itu yang aku lihat dan yang aku rasakan bahwa Retno Pembayun ini nggak pulang Mbak karena nikah itu yang aku rasakan, dan dia tidak pulang ke Mataram gitu, ke Kota Gede dia tidak pulang sampai pada akhirnya timbullah buah cinta, yaitu hasil pernikahan, yaitu menjadi anak dari Mangir serta Pembayun menjadi buah cinta gitu. Tapi Pembayun mungkin membujuk Mangir agar bisa pulang ke Kota Gede, tapi Mangir sebenarnya masih berpikir apakah pulang atau enggak, apakah menemui mertuanya atau tidak gitu. Karena posisi mungkin sekarang tempat Mangir itu Bantul ya namanya. Iya, Bantul. Nah, sedikit pengetahuan aja bahwa nama Bantul itu kenapa namanya Bantul, itu masih ada sangkut pautnya cerita ini Mbak. Iya. Jadi suatu ketika akhirnya Mangir mau bertemu dengan Panembahan Senopati. Akhirnya mau bertemu dengan Panembahan Senopati. Mau bertemu dengan Panembahan Senopati, dan tetapi harus mempunyai syarat tidak membawa senjata atau apapun, karena itu adalah musuh bagi Panembahan Senopati gitu. Karena kalau nanti dia bawa senjata dia akan menusuk atau apa, itu sudah negatif thinkingnya Panembahan. Padahal di situ dia ingin ibarat kata unduh mantu ya namanya gitu. Nah, balik lagi kenapa namanya menjadi Bantul? Karena Mangir sudah membawa kayak seserahan gitu loh, apa sih namanya? Bawa barang lah gitu, bawa barang untuk diserahkan kepada Panembahan Senopati dan keluarga kasarnya gitu. Dan kebetulan banget Panembahan Senopati duduk di Batu Gilang. Gitu. Nangis saya. Duduk di Batu Gilang dan membawa Retno Pembayun serta Mangir. Mangir membawa Retno Pembayun Mbak. Itu untuk menemui Panembahan Senopati. Dan posisinya anaknya Panembahan Senopati, Retno Pembayun, lagi hamil 6 bulan. Lagi hamil 6 bulan, akhirnya dengan ya udah ini kan mertua saya, jadi saya harus nurut lah gitu. Tapi ternyata malah tadinya Mangir itu mau sungkem Mbak, mau sungkem, tetapi di Batu Gilang itu Mangir dihantam ke batunya itu. Makanya kalau kalian pernah ke Batu Gilang, itu batunya licin Mbak, kotak. Itu batunya cekung. Dan setelah itu karena dia tidak punya peralatan senjata atau apapun, dengan keris atau apa punyanya Panembahan Senopati mau ditusuk si Mangir. Nah, dalam literatur sejarah itu banyak ceritanya.
mungkin ada beberapa yang menceritakan apa yang sama kayak aku rasain, ada beberapa cerita yang mengatakan hal lain. Tinggal bagaimana kalian penonton dari Book of Nena dan Jurnal Intan Indigo menilai itu, bijaksana menilai, dan apa yang kalian mau percaya silahkan. Nah, yang aku rasakan juga bahwa ketika hendak ditusuk, mungkin udah tinggal sedikit lagi Mbak, nyaris gitu kan. Tapi yang terkena duluan karena Pembayun mencintai Mangir, coba melindungi Mangir, tapi ternyata yang tertusuk itu adalah Pembayun, gitu. Nah dari situlah sejarah mulai tertutup Mbak. Pantesan Pembayun membawa cinta itu sampai sekarang. Keduanya sih Mbak sebenarnya. Dia karena sudah ada buah hatinya itulah tambah cinta dengan Mangir. Jadi dari pelajaran ini tuh bisa aku tangkap juga gitu kan, bahwa balik lagi sebagai anak itu memang harus patuh sama orang tua. Gitu. Apapun itu harus patuh dengan orang tua, kecuali orang tua mengajarkan kejahatan baru jangan diikutin gitu. Lalu yang kedua, tidak boleh berburuk sangka terhadap orang lain. Dan yang ketiga, jangan haus akan kekuasaan. Karena kalau sudah haus kekuasaan, maka sudah lupa dengan daratan, maka itu akan semua ingin menjadi rakus, semua dihalalkan. Gitu Mbak. Yang keempat, cinta kasih yang tulus. Jangan ketinggalan. Jadi memang perjalanan cinta dari Pembayun serta Mangir ini memang kalau misalkan kalian sensitif atau misalkan kalian datang ke sini, kalian bisa merasakan cinta dan kasih sayangnya mereka seperti apa dan kesedihannya mereka seperti apa. Bahkan aku bukan merasakan apa yang aku rasakan, maksud aku bukan hanya aku merasakan Pembayun saja, tapi keduanya, serta aku merasakan bagaimana penyesalannya Panembahan Senopati dia sampai melakukan seperti itu terasa lah Mbak. Jadi orang tua kalau sudah berbuat salah dengan anak terkadang tidak ingin menunjukkan, tetapi akhirnya menjadi penyesalan di kemudian hari. Gitu. Kira-kira ada penambahan Mbak Intan? Cukup Mbak. Sepertinya memang dari Mangir dan Pembayun itu dari keduanya yang belum tuntas. Karena nggak ada rasa sama sekali dari anak mereka itu nggak ada, mungkin karena masih murni ya Mbak, nggak terlibat ada konflik apapun gitu. Kalau dari keduanya itu memang belum tuntas sampai sekarang. Dan memang Mangir sendiri pun tidak ditemukan makamnya, bahkan ada beberapa bilang makamnya ada di mana tuh ada. Cuman feeling ya Mbak, maksudnya feeling aku beliau ini seperti moksa Mbak. Itu feeling aku ya, tapi aku nggak tahu nih kalau yang lain ya, tapi aku merasakan itu, cuman aku belum tahu ininya lah gitu. Karena moksa sendiri pun punya arti juga. Karena ada banyak hal kenapa keduanya itu sampai sekarang tidak tuntas gitu. Mungkin salah satunya doa dari kita-kita yang masih hidup bisa membantu sedikit meringankan itu semua. Tapi memang cinta mereka tuh begitu. Gitu. Jadi yang awalnya hanya ingin ditaklukkan untuk sebelah sana, ternyata anaknya sendirilah yang takluk pada gitu. Dan akhirnya mereka menjadi sebuah cerita yang tertutup misterinya gitu. Bagaimana Mbak Intan? Cukup. Jadi banyak banget pelajarannya buat penonton Book of Nena dan juga Jurnal Intan Indigo. Buat kalian anak-anak muda milenial, jangan lupa untuk mempelajari sejarah yang ada di Indonesia, karena masih banyak cerita dan juga masih banyak nilai-nilai sejarahnya yang bisa kalian petik dan kalian pakai di dalam kehidupan sehari-hari. Yang baik boleh dipakai, yang buruk tinggal dibuang menurut kalian, karena benar atau salah itu balik lagi kepada penilaian kalian masing-masing. Jadi sekian dulu dari Book of Nena serta dari Jurnal Intan Indigo eksklusif Jogjanya. Karena pastinya bakal ada eksklusif lainnya, tapi nggak tahu kapan gitu. Bareng Mbak Intan ya Mbak? Ya insya Allah, temenin terus. Jadi buat kalian semuanya, itu eksklusif Jogja yang dimana kita membahas dan mengangkat
cerita dari sedikit Mataram istilahnya, tetapi di sini sepertinya ada beberapa yang dari kemarin, dari video sebelumnya itu menceritakan tentang cinta dan kekuasaan lebih tepatnya gitu. Jadi tinggal kalian pelajari dan kalian pahami. Sekian dari Book of Nina, jangan lupa subscribe, like, comment, and share, dan jangan lupa dengan Jurnal Intan Indigo, like, share, subscribe, dan komen. Dan see you, bye!